Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Flores memiliki segudang potensi yang patut dibanggakan. Luas lautan Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memonopoli luasnya daratan kabupaten ini. Luasnya lautan menjadikannya unggul di segi maritim. Apalagi dilengkapi dengan salilintasnya yang sehat, suhu air, serta cuaca dan arus yang sangat bagus untuk berkembang biaknya ikan, khususnya ikan tuna. Keistimewaan itulah yang melengkapi keunggulan perairan di Kabupaten Sika. Perikanan pelagis atau ikan permukaan laut, seperti ikan tuna, cakalang, dan ikan tongkol yang bermigrasi berkeliling Nusa Tenggara Timur dengan bebas beranak pinak menjadi potensi yang menguntungkan. Pelagistis yang bisa dihasilkan per tahun itu mencapai 50.000 ton per tahun dan yang baru bisa ditangkap dan dikelola hanya mencapai 19.000 ton saja. Ragam ikan segar dapat kita jumpai di pasar tradisional yang lokasinya tidak jauh dari arah pusat kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika. Limpahan ikan segar dengan berbagai jenis dapat kita jumpai di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Wuring, Maumere. Perusahaan pengolah ikan yang memanfaatkan potensi dan peluang yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, terkhusus masyarakat nelayan, jeli memanfaatkan limpahan ikan yang tak kenal musim di Kabupaten Sika. Disertai dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, perusahaan pengolahan ikan merekrut 140 orang tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan di perusahaan pengolahan ikan Katsuobushi dan Sashimi. Perusahaan ini memproduksi 3 item olahan ikan, yakni Katsuobushi atau ikan kayu. Untuk item olahan Katsuobushi, perusahaan menggunakan ikan cakalang segar, sedangkan item olahan tuna sashimi menggunakan ikan tuna dan olahan limbah ikan. Untuk olahan limbah ikan terdiri dari tetelan ikan yang diolah menjadi abon, sedangkan limbah kepala ikan dijual ke pasar lokal. Khusus untuk limbah tulang halus diolah menjadi tepung ikan. Katsuobushi dan tuna sashimi diekspor ke Korea dan Jepang. Sedangkan untuk limbah ikan seperti abon ikan dan tepung ikan dijual ke pasar lokal dan luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perusahaan yang awalnya didirikan sejak tahun 1994. Awal mulanya hanya melakukan pembekuan ikan yang kemudian dikirim ke Pulau Jawa. Akhirnya perusahaan ini berhasil mengembangkan inovasinya, membuat ikan kayu atau Katsuobushi
pada tahun 2016. Bahan dasar katsuobushi atau ikan kayu memanfaatkan ikan cakalang yang melimpah di perairan Shika. Olahan katsuobushi melalui beberapa tahapan hingga menghasilkan olahan yang sempurna. Semua hasil tangkapan dari nelayan kita kelola menjadi produk-produk yang siap saji, seperti produk ikan katsuobushi yang kita terima atau kita olah dari nelayan dan kita kirim ke Jepang. Adapun jumlah karyawan yang kita miliki saat ini kurang lebih 140 karyawan yang berasal dari lokal atau di sekitar Kabupaten Shika saja. Tenaga ahli yang kami punya dari Jepang yang membantu kami membina tenaga-tenaga lokal yang ada. Seluruh pengolahan yang dilakukan dalam proses pembuatan ikan kayu melalui pengasapan selama 7 hingga 8 hari, sehingga kadar air pada ikan olahan ini benar-benar 0%. Pengasapan menggunakan arang dari batang kayu pilihan, yakni kayu kusandi dan lamtoro. Setelah semua prosesnya rampung, sampel ikan kayu dikirim ke Kupang guna mengikuti tes metal atau CCP sesuai standar karantina yang berlaku sebelum katsuobushi atau ikan kayu dikirim ke Jepang dan Korea. Seperti ikan katsuobushi, memiliki tahapan-tahapan yang mengikuti standar pengolahan sesuai dengan standar HACCP yang dikeluarkan oleh karantina atau Badan Karantina Ikan Indonesia. Adapun tahapan-tahapan pengolahan ikan katsuobushi adalah penerimaan, kemudian bahan baku diciling atau disimpan sementara dengan suhu tertentu mendekati suhu suhu 10 derajat Celcius sebagai standar dasar, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan pemotongan, proses pemisahan kepala, perut, sehingga didapatkan daging atau isi yang utuh. Kemudian setelah dipotong, ikan tersebut akan dilanjutkan ke tahap pencucian sebelum menuju ke proses pemasakan atau perebusan yang kurang lebih mengambil waktu 1-2 jam dengan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Standar CCP ini akan membantu kita menjaga kualitas dari produk yang akan dikirimkan. Kemudian setelah melewati proses ini, beberapa dari bahan yang sudah diproduksi ini akan diambil sampelnya, kemudian dikirimkan ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, mulai dari kadar airnya, kemudian bakteri-bakteri yang terkandung di dalamnya. Untuk tuna sashimi, pengolahannya sangat tertib. Dibutuhkan ketelitian yang tinggi dengan perlakuan yang tepat. Bahan pembuatan sashimi adalah ikan tuna pilihan dan segar yang telah melalui tahapan penyortiran yang sangat ketat. Pengawasan dasar mulai dari bentuk ikan, warna, bau ikan yang sempurna adalah prioritas
Setelah pencucian akan dilepas kulitnya, kulit bawah. Jadi loin dalam bentuk loin skin on masih ada, kemudian dilepaskan menjadi loin skinless. Setelah dilepaskan kulitnya, ikan tersebut dicuci kembali. Jadi tahap pencucian selalu mengikuti setiap tahapan proses pengolahan ikan tuna untuk menjaga higienitasnya, terutama bakteri. Karena jenis ikan seperti ini, pengolahan seperti ini rentan terhadap bakteri. Kemudian setelah dicuci akan dilakukan proses trimming atau pembersihan bagian dari daging ikan yang tidak diperlukan atau mungkin mengalami kerusakan. Untuk sashimi sendiri biasanya diambil dari plate. Jadi belahan panjang dari ikan loin dibentuk secara lurus dengan tingkat skill yang cukup, karena teknik ini tidak sembarang orang bisa melakukan. Jadi tenaga-tenaga kita yang ada di sini dilatih oleh teman-teman atau tenaga ahli dari Jepang untuk mendapat belahan potongan plate yang sesuai standar untuk membuat sashimi. Setelah dibuat plate, kemudian diarahkan menuju tempat pencucian. Kemudian dicuci dengan kadar garam yang cukup. Ikan nanti diarahkan menuju ke tempat pengeringan, kemudian disusun atau ditata dalam lengser, yang kemudian dibawa masuk ke dalam ruang chilling kurang lebih selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Keberadaan industri pengolahan ikan yang memanfaatkan potensi ikan di Kabupaten Sika, terkhusus di kota Maumere, secara tidak langsung memberikan nilai tambah positif dalam penyerapan tenaga kerja lokal yang cakap dan terlatih. Untuk para pekerja sendiri, memang kita tidak mempunyai sekolah khusus, tapi kita melakukan standar untuk melakukan training. Rata-rata penerimaan tenaga kerja di sini adalah kita mengambil dari merekrut yang punya ijazah SMA. Ya, standarnya paling kurang SMA, kemudian di sini akan kita lakukan pembinaan atau training kurang lebih 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Jadi ketika mereka kita lihat mampu atau menembus masa training, kita akan mempergunakan mereka terus. Jika yang tidak mampu, terus terang kita akan menggantikan dengan yang lebih mampu. Untuk melayani pasokan ikan cakalang dan tuna, pemerintah daerah dan perusahaan pengolah ikan bermitra dengan nelayan tradisional, di mana nelayan diberi dukungan dengan fasilitas dan sarana prasarana di bidang perikanan seperti alat tangkap, penyuluhan, dan pendampingan yang dapat memudahkan para nelayan mencari ikan, di mana hasil tangkapan nelayan dijual kembali ke perusahaan. Nah, pertama masuk sampai dapat dana, kami kelola dana itu sampai mencari keluar, mancing, hasil kami orang dalam 1 hari, tidak tentu, kadang-kadang 1 ton. Dalam juga kadang-kadang seminggu tuh sampai 3 kali keluar kami mencari. Selama kami mencari, pokoknya setiap masuk kami store ke KCBS. Pokoknya sehari-hari gitu terus kita. Tapi hanya bersyukur juga ada perusahaan juga yang menampung ikan kita dalam nelayan inilah. Selain bermitra dengan nelayan tradisional, pengolahan ikan modern tersebut menjalin kemitraan dengan para pengusaha lokal yang menjalankan usaha mereka
secara profesional dalam menyediakan bahan baku ikan tuna, cakalang, dan oktopus atau gurita yang telah mengikuti standar operational production atau SOP, juga didukung dengan pengemasan produk yang modern. Kami bergerak dari tahun 2005. Rata-rata kami belum ekspor, semuanya kirim lokal. Ya mungkin sekitar per tahun rata-rata mungkin sekitar 50 ton begitu. Dari nelayan atau supplier, terus diproses, dari penerimaan, ditimbang, digrading sesuai dengan standar, terus diproses menjadi beberapa produk, yaitu di produk blok-blokan, blok dengan produk flower. Setelah itu dibekukan, di packing dan disimpan di cold room atau cold storage untuk menunggu waktu dengan volume yang tepat, lalu dikirim ke buyer, ke pembeli. Sama juga dengan tuna. Tuna itu dari nelayan atau supplier kita, nelayan-nelayan binaan di Kabupaten Sika dan Flores Timur. Itu masuknya juga sama seperti oktopus atau gurita. Dari tuna itu ada standar-standarnya yang kita terima. Masuk di ruang receiving, dicek suhunya, terus dicek menggunakan alat ceker, melihat secara organoleptik atau uji subjektif ya, uji organoleptik, yaitu dilihat warna, rasa, dan bau. Nah, kemudian ikan yang masuk ditimbang, dicuci, dibersihkan, masuk ke chiller room. Setelah masuk chiller room, diproses, dipotong, dibelah 4, terus diproses sesuai dengan produk atau kebutuhan yang diminta oleh pembeli. Prosesnya sama juga, dibekukan, terus disimpan, menunggu volume atau kuantitas yang untuk bisa dikirim, baru dikirim ke buyer. Potensi ikan tuna yang melimpah di perairan Kabupaten Sika, jika dikalkulasikan dalam jumlah tuna yang seharusnya menjadi pemasukan daerah, tidak main-main, mencapai 50.000 ton per tahun. Sedangkan yang baru dinikmati hanya mencapai 19.000 ton setiap tahunnya. Potensi ekonomi di Kabupaten Sika sesungguhnya sangat luas, ya, baik di daratan maupun di laut. Yang belum kami garap ya secara maksimal itu sesungguhnya adalah potensi perikanan, ya, dengan potensi ekosistem luasan terumbu karang 128 km persegi, kemudian 5.000 lebih kilometer persegi adalah wilayah laut dengan potensi perikanan pelagis dengan stok penangkapan lestari 50.000 ton per tahun. Juga perikanan demersal yang potensinya ada 4.000 kilogram ya per tahun. Itu juga ya merupakan potensi-potensi yang potensi di Kabupaten Sika. Dari perikanan pelagis tadi saya sudah katakan kita baru menggarap 19.000 ton dari 50.000 ton potensi yang tersedia itu. Jadi belum sampai separuhnya, ya sekitar 45% baru kita garap.
untuk menggerakkan semua potensi perikanan ini, pemerintah telah berupaya. Ya, yang pertama adalah sumber daya manusia. Kita baru memiliki 5.085 rumah tangga nelayan. Sesungguhnya dengan potensi yang ada, kita membutuhkan 15.000 rumah tangga nelayan Kopensika, sehingga potensi penangkapan lestari yang 50.000 ton per tahun tadi bisa tergarap dengan baik. Ya, untuk planning ke depan kita akan menyediakan atau bekerja sama dengan swasta untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi langsung di daerah pegunungan. Ya, misalnya bangun SMK perikanan tapi jangan di tepi laut, di pegunungan. Sehingga merubah wawasan masyarakat di pegunungan untuk mengerti laut dan mau bekerja di laut. Kendala-kendala seperti kurangnya minat masyarakat yang mau menjadi nelayan adalah salah satu faktor belum tercapai kesejahteraan yang seharusnya bisa diraih dengan potensi alam laut yang luar biasa. Sampai saat ini, pemerintah daerah masih terus berupaya menarik minat masyarakat untuk turun ke laut dan beralih profesi sebagai nelayan. Memang untuk mencapai hal tersebut tentu tidak mudah dilakukan. Namun jika bersama, apapun tantangan besar di hadapan kita, pasti bisa kita raih jika pemerintah bergandengan tangan bersama masyarakat dan para pengusaha lokal maju beriringan dalam semangat. Pasti bisa meningkatkan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Sika dalam satu visi dan misi. Kabupaten Sika merupakan muaranya ikan, potensi melimpah dan menjadikannya surga gizi dan protein yang perlu dikejar. Karena impian akan mudah kita raih jika harapan mampu kita wujudkan dan yakin untuk menggenggamnya. Sika maju lestari, satu hati, hancurkan keterpurukan karena sejahtera adalah pilihan.